Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Dwi Saputra, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan produk hiasan dan nilai estetika. Produk hiasan selain memiliki fungsi hias, juga memiliki fungsi pakai. Produk bisa disebut produk hiasan jika produk tersebut memiliki keindahan dan nilai estetik. Produk hiasan dapat memiliki nilai estetik bila produk tersebut memiliki keindahan, tekstur yang indah, dan juga bentuk-bentuk yang indah. Berikut beberapa bahan yang dapat dijadikan sebagai produk hiasan, yaitu ada kulit telur, plastik, kaca, dan juga batok kelapa. Terima kasih. Produk dapat dikatakan sebagai hiasan apabila memiliki nilai estetik dan nilai keindahan. Keindahan dapat dihasilkan dari pengolahan material untuk menghasilkan bentuk, warna, dan tekstur yang indah. Setiap bahan memiliki peluang diolah menjadi produk hiasan, termasuk dari bahan limbah. Bahan limbah melalui pengolahan yang kreatif dapat memiliki nilai estetik yang khas dan unik. Beberapa bahan limbah yang dapat dimanfaatkan untuk produk hiasan diantaranya adalah kaleng, kulit kerang, batok kelapa, botol plastik, dan kertas. Contoh produk dari limbah diantaranya yang pertama adalah limbah dari kertas koran yang dapat diolah menjadi miniatur perahu kertas. Yang kedua adalah limbah dari karet lembaran yang dapat diolah menjadi miniatur perahu karet. Yang ketiga ada produk hiasan dari serat seperti kulit jagung dan kayu. Kayu dapat diolah menjadi gantungan kayu dan pensil hias. Lalu kulit jagung dapat diolah menjadi boneka kulit jagung. Yang keempat ada produk hiasan yang terbuat dari material kerang yang dapat diolah menjadi anting, kotak perhiasan, dan lampu hias. Yang kelima ada limbah tulang sapi yang dapat diolah menjadi perhiasan kalung. Perkenalkan, nama saya Devan Aditya Tama dari kelas 12 IPS 2 absen 7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Dennis Kurniawan Hardi yang telah membawakan materi sebelumnya. Sekarang ini saya akan membawakan materi yang berjudul Bahan baku limbah industri sebagai kerajinan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari limbah. Apa sih itu limbah? Limbah didefinisikan sebagai sisa proses pembuangan dari suatu proses produksi atau suatu kegiatan. Limbah sendiri terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan wujudnya. Ada limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Kegiatan yang menghasilkan limbah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan industri. Industri yang termasuk dalam ini adalah industri pertanian, kehutanan, dan perkebunan, serta yang lainnya. Lalu, apakah ada yang bertanya gitu? Misalkan kawan-kawan bertanya kepada saya, Kak, apa sih Kak bedanya industri, apa sih bedanya kegiatan rumah tangga sama kegiatan industri, limbahnya apa sih bedanya gitu? Oke, saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian tentang perbedaan antara limbah dari rumah tangga dan limbah dari industri. Limbah rumah tangga memiliki bentuk dan ukuran yang beragam, dikarenakan limbah tersebut berasal dari sisa pembuangan macam-macam benda seperti kemasan makanan, botol plastik, itu kan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda kan. Sedangkan limbah industri memiliki bentuk dan ukuran yang terbilang sama atau mirip gitu. Itu karena mereka diproses menggunakan mesin sehingga menghasilkan bentuk dan ukuran yang sama pula. Oke. Lalu apa sih Kak hubungan limbah sama kerajinan? Limbah tersebut dapat digunakan atau diolah menjadi sebuah kerajinan yang bernilai estetik dan nilai guna. Pada umumnya, limbah yang sering digunakan untuk proses kerajinan adalah limbah padat. Apa alasannya? Nanti saya tampilkan di sini. Oke, proses pengolahan limbah dari limbah padat menjadi suatu karya kerajinan membutuhkan daya kreativitas yang tinggi. Semakin tinggi daya kreativitasnya, semakin tinggi nilai estetika atau nilai guna dari kerajinan tersebut. Oke, sekian. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengisi tabel berikut ini.
Jadi kita itu disuruh nyebutin apa aja sih contoh limbah yang bisa didaur ulang, barang apa yang dihasilkan dan juga prosesnya. Jadi di table yang pertama kita akan mengambil contoh pembuatan tas dari plastik bekas, kayak plastik bekas deterjen, coffee ataupun ciki, dan prosesnya itu dia dianyam. Jadi kayak gini. Habis itu di table yang kedua itu kita ngambil contoh dari pembuatan tempat pensil ataupun celengan dari kaleng bekas, dan prosesnya juga cukup simple, kayak cuma mewarnain doang, ngelukis apa yang kalian pengen lukis, pokoknya sesuka hati kalian bisa lukis. Habis itu jadinya jadi kayak gini deh. Yang ketiga, saya ngambil dari contoh dari kain perca. Kain perca bisa bikin banyak banget produk fungsional kayak dompet, kotak pensil, ataupun tas kecil juga bisa. Nah, prosesnya itu juga gampang loh. Kayak digunting doang, habis itu dijahit. Kalian juga bisa tambahin hiasan-hiasan gitu nanti ditempel. Yang keempat, ini tuh sebenarnya cukup rumit untuk pemula. Cuma kalau ini tuh butuh kesabaran, keuletan untuk jadi karya ini, yaitu dari limbah kayu bekas. Kalian bisa bikin miniatur beca, motor, rumah. Pokoknya harus butuh keuletan buat bikin produk kayak gini nih. Prosesnya itu dia cuma dipotong, disusun, harus teliti nyusunnya, dan juga dilem. Lemnya juga harus yang bagus ya, harus yang kuat. Nanti kalau nggak kuat nanti roboh, rusak lagi. Segitu aja deh. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.